Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pecinta ziarah wali, kali ini kita berziarah di makam Sultan Hadiwijaya atau Maskarepet atau Joko Tingkir di Komplek Pemakaman Dusun Putuh, Desa Gedongan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di Komplek Pemakaman Putuh ini berjarak sekitar 16 km dari kota Sragen. Tepatnya di Komplek Pemakaman Putuh terdapat lebih dari 20 pusara yang dikelilingi tembok. 9 pusara diantaranya berada di dalam cungkup. Dalam komplek makam tersebut bersemayam keluarga Ki Ageng Kebo Kenanga atau Ki Ageng Putuh. Sosoknya dikenal sebagai Adipati Pengging II di Boyolali setelah menggantikan ayahnya Raden Handoyoningrat. Pusara Joko Tingkir yang berkuasa pada Keraton Pajang pada tahun 1550 sampai 1582 berada pada bagian tengah cungkup itu. Selain itu, di samping makamnya ialah makam sang istri, yakni Roro Alit, putri dari Sunan Lawu, yang mana Sunan Lawu diketahui merupakan putra Prabu Brawijaya V. Kemudian masih dalam satu tempat terdapat makam Maskarepet atau Raden Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Terdapat 3 makam berdekatan yang diketahui merupakan makam Kanjeng Pangeran Monconegoro, Kanjeng Tumenggung Wilomarto, Kanjeng Tumenggung Wuragil. Ketiganya merupakan sahabat Raden Joko Tingkir yang menemaninya ketika menyusuri Sungai Bengawan Solo menggunakan perahu. Juga terdapat makam Senopati Pajang, yakni Kanjeng Pangeran Haryo Sinawung yang berada di sebelah kiri makam, serta terdapat beberapa makam lagi yang masih kerabat dengan Raden Joko Tingkir. Di halaman komplek pemakaman terdapat batang kayu yang sudah keropos. Kayu itu diyakini sebagai sempalan perahu gedek yang membawa Joko Tingkir ke Dusun Putuh melalui Sungai Bengawan Solo. Sempalan gedek itu berupa belahan kayu jati sepanjang sekitar 2 meter. Di luar makam juga terdapat sejumlah makam yang tidak dikenali, yang diketahui merupakan makam para pengikut Raden Joko Tingkir. Komplek makam Putuh pernah dipugar pada masa pemerintahan Paku Buwono X sekitar tahun 1930. Kini arsitekturnya menyerupai makam Keraton Solo dengan ditandai pada pintu masuk bertuliskan Paku Buwono X. Joko Tingkir merupakan putra dari Ki Ageng Kebo Kenanga dari pernikahannya dengan Roro Alit, putri Sunan Lawu. Nama aslinya adalah Maskarepet. Lahir pada tanggal 18 Jumatil Lahir tahun Dal mangsa ke-8 menjelang subuh. Diberi nama Maskarepet karena ketika dilahirkan ayahnya Ki Kebo Kenanga sedang menggelar pertunjukan wayang beber dan dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. Namun suara wayang yang kemrebet tertiup angin membuat bayi itu diberi nama Maskarepet.
Sepeninggal Sultan Trenggono pada tahun 1546, putranya yang bergelar Sunan Prawoto seharusnya naik tahta, tapi kemudian ia tewas dibunuh Aryo Penangsang, sepupunya di Jipang pada tahun 1549. Setelah peristiwa tahun 1549 tersebut, pusat Kesultanan Demak tersebut kemudian dipindah ke Pajang dengan Hadiwijaya sebagai raja pertama. Demak kemudian dijadikan kadipaten dengan anak Sunan Prawoto yang menjadi adipatinya. Hadiwijaya juga mengangkat rekan-rekan seperjuangannya dalam pemerintahan. Mas Manca dijadikan patih bergelar Patih Mancanegara, sedangkan Mas Wila dan Ki Wuragil dijadikan menteri berpangkat Ngabei. Hadiwijaya atau Jaka Tingkir akhirnya meninggal dunia pada tahun 1582 tersebut. Ia dimakamkan di Desa Butuh, yaitu kampung halaman ibu kandungnya. Hadiwijaya memiliki beberapa orang putra. Putra-putrinya antara lain dinikahkan dengan Panji Wirya Krama Surabaya, Raden Pratanu Madura, dan Arya Pamalat Tuban. Adapun putri yang paling tua dinikahkan dengan Arya Pangiri, Bupati Demak. Arya Pangiri sebenarnya adalah anak Raja Demak Sunan Prawoto, yang seharusnya memang Arya Pangiri sebagai penerus garis suksesi Sultan Demak dahulu. Kemudian Kesultanan Pajang diteruskan oleh putranya, yaitu Pangeran Benowo. Demikian sekilas tentang sejarah Sultan Hadiwijaya atau Mas Karepet, atau lebih dikenal dengan Joko Tingkir. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua, tentunya menjadikan keimanan kita, ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada informasi yang lebih luas, silahkan tulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.